Ya paling PR-nya isi bensin ganti oli 3 bulan kemudian, hanya itu saja. Padahal oli pun sudah kita ganti baru, jadi tidak ada PR lagi. Sudah tinggal pakai saja, benar. Kenapa sudah tidak pusing lagi untuk memperbaiki? Benar, karena kita jual mobil juga kita sangat mengerti ya Pak ya. Kenapa? Karena kita juga sangat memperhatikan customer. Makanya kita milih mobil itu sangat hati-hati. Karena kita tidak mau menjual mobil setelah kita jual, konsumennya banyak perbaikan dan dirugikan dan tidak mau beli lagi di kita. Ya. Syarat buat kredit apa aja Om? Dan kalau data kita cacat, bagaimana solusinya? Mau nanya Om, apakah di setiap showroom mobil bekas ada PR lagi atau sudah tinggal pakai saja? Pertanyaan ke-19, Bejanto. Kenapa stok hobi mobil sebanyak itu? Karena stok kenapa stok mobil sebanyak itu? Ya, karena stok mobil berbahan bakar fosil segera nggak laku. Seiring dengan langkanya BBM dan tambang mahal dan juga membanjirnya mobil-mobil listrik di tahun-tahun mendatang, apakah tidak takut? Ini pertanyaan masa depan kita nih ya. Ini pertanyaannya berat. Waduh, ini yang saya mikir-mikir. Saya juga sering tanya sama Ko Derby sama Ko Ricky, apakah kita bakal survive di tahun-tahun mendatang? Tapi saya hanya memberikan jawaban yang sangat singkat dan padat. Bapak, kebetulan saya ini banyak cicilan. Cicilan saya ini harus dibayar bulan depan, bukan di masa-masa yang akan datang. Jadi kebetulan saya masih memikirkan penjualan saat ini saja. Mungkin suatu hari kalau sudah banyak mobil listrik, nanti kita mungkin akan menjadi penjual mobil listrik, tapi kita tidak tahu. Ya. Tapi kebetulan nih Pak, cicilan saya banyak, jadi harus dibayar bulan depan. Jadi saya pikirin bulan depan dulu nih Pak. Jadi kita ikutin ya, aturannya sih kita ikutin perkembangan dunia mobil, perkembangan zaman. Jadi kita next mungkin akan belajar mobil-mobil listrik lah. Mungkin, one day. Cuma memang udah banyak juga kok sekarang. Ya memang udah mulai banyak. Banyak. Tapi ya pasti kita akan menyesuaikan ya. Menyesuaikan bagaimana cara jualan mobil listrik. Ya karena kita ini adanya showroom kita stok mobil itu kan tergantung dengan kebutuhan market. Benar. Apabila market mengkehendakinya mobil listrik, ya tentu pedagangnya akan lari ke mobil listrik. Benar. Pasti kalau itu. Terima kasih, ini pertanyaan bagus. Bagus sekali. Ini pertanyaan ke-20 nih. Nisa Choi Runisa, itulah ya. Choi Runisa ya. Choi Runisa ya. Sorry. Choi Runisa ya. Mau nanya Om, apakah di setiap showroom mobil bekas ada PR lagi atau sudah tinggal pakai saja? Dan konsumen tidak perlu pusing lagi untuk memperbaiki yang kurangnya. Soalnya belum untuk bayar angsuran pula. Soalnya belum untuk bayar angsuran pula katanya. Jadi maksudnya kalau misalnya harus perbaiki lagi kan harus beban. Nah kalau pertanyaan yang pertama dulu ya, nonton tadi itu saya ini agak banyak yang pertanyaan. Setiap showroom, kalau di showroom kita sih nggak ada PR. Kalau kita tidak berani menjamin yang di showroom-showroom lain, karena kita hanya bisa mengkomen yang terjadi di showroom kita. Kalau di showroomnya kita jamin tidak ada PR lagi. Ya, paling PR-nya isi bensin ganti oli 3 bulan kemudian, hanya itu saja. Padahal oli pun sudah kita ganti baru, jadi tidak ada PR lagi. Sudah tinggal pakai saja, benar. Kenapa sudah tidak pusing lagi untuk memperbaiki? Benar, karena kita jual mobil juga kita sangat mengerti ya Pak ya. Kenapa? Karena Kak Nisa nih ya, sorry bukan Pak, Kak Nisa. Kenapa? Karena kita juga sangat memperhatikan customer. Makanya kita milih mobil itu sangat hati-hati. Karena kita tidak mau menjual mobil setelah kita jual, konsumennya banyak perbaikan dan dirugikan dan tidak mau beli lagi di kita. Itu satu. Kedua, setelah dia banyak perbaikan dan merasa dirugikan, tentu dia akan marah-marah ke kita. Yang dimana menurut saya tidak mau dapat untung dari cara seperti itu. Jadi saya mau setiap konsumen yang beli di sini itu selalu kembali lagi dan
selalu happy dengan mobilnya ya. Tentu saya tidak bisa memuasin semua orang. Pasti ada komplain-komplainan dari mana, mungkin kekurangan kita dari mana. Tapi percayalah kita selalu memperbaiki itu. Ya. Pertanyaan ke-21. Wah, ini buat saya nih. Ya. Ini gue yang bacain aja. Oke, siap. Kayak gitu. Mount Robertus OB. Nah, halo Ko Anton. Halo. Semoga sehat selalu. Salam sehat selalu. Apakah leasing yang dipakai hanya BCA Finance atau ada leasing lain? Pertanyaan ini banyak yang ditanyain ke kita juga ya Ko ya. Kenapa kita cuma pakai BCA Finance? Apakah tidak ada leasing lain? Sebenarnya ada, ya. Cuma kita lebih prefer ke BCA Finance karena pertama dari segi bunga BCA Finance sudah pasti termurah. Kenapa nggak mau ke tempat lain gitu? Sedangkan di BCA Finance saja udah termurah gitu. Prosesnya cepat. Apalagi ya Ko ya? Bisa TDP 20%? Oh, bisa TDP 20%. Dan ada bunga yang lebih murah lagi kalau untuk mobil 2018 ke atas. Nah, itu. Jadi promonya juga banyak di BCA Finance. Ya, sebenarnya itu bagian dari kita untuk melindungi konsumen kita sih. Ya. Maksudnya kalau kita bisa pilihin yang paling murah, kenapa kita harus kasih yang lebih mahal? Pasti. Meskipun kadang yang lebih mahal itu lebih menguntungkan kita, tapi di sini itu yang selalu kita perhatikan. Kita tidak mau paling pertama adalah kita harus konsumen diuntungkan terlebih dahulu, sisanya baru keuntungan showroom. Itu adalah prioritas kita. Mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan. Ayo. Ganti saya jadi host lagi. Ayo kita ke pertanyaan selanjutnya. Tinggal dikit nih pertanyaannya nih. Pertanyaan ke-22 nih. Heru Harlan Fauji. Kalau saya asli Jakarta, tapi rest area di Jawa Tengah. Kerjanya itu. Ya, rest area, berarti kerja di Jawa Tengah. Bisa nggak dibantu proses kreditnya kok? Bisa. Tidak ada masalah. KTP Jakarta ada di Jawa Tengah. Biasanya kalau daerah Jawa Tengah dan Jakarta itu pasti tercover semua. Jadi itu tidak ada masalah yang berarti harusnya. Nggak ada masalah berarti. Kalau itu tidak ada masalah. Bisa ya Ko Derby ya? Aman. Next ya berarti ya. Pertanyaan ke-23. @Joy Saputri. Nah, Saputri. Nih, jangan ubah-ubah nama orang nih. Tolong untuk para marketing dan bosnya. Wah, ini kalau mobil sudah di tangan konsumen, terus kita minta garansi mesin, karena memang ada garansi 1 tahun. Tolong yang gercep, jangan gercep pas mau beli aja. Thanks, Joy Saputri. Nah ini. Sekali lagi terima kasih ya buat Kak Joy Saputri ini. Ini coba saya baca ya, tolong untuk ya. Ini komplainan. Ini komplainan ya. Jadi nggak ada cuma yang asik-asik aja nih. Iya, fair dong. Karena seperti tadi yang kita bilang ya kayak maksudnya kita mohon maaf kalau ada kekurangan dari kita. Tapi kalau memang ada keterlambatan dari kita mohon maaf juga karena kadang kita ada keterbatasan sedikit. Tapi kita pastikan semuanya apa yang kita janjikan akan kita berikan. Mohon maaf untuk ke marketing saya, mungkin mereka kurang gercep pada saat itu apapun alasannya memang tidak bisa diterima. Tapi percayalah kalau kita pasti akan berusaha lebih baik kalau untuk itu Pak. Kak, maksudnya tetap kita jamin ya, maksudnya ini garansi mesinnya tetap pasti kita kasih, nggak mungkin nggak dikasih. Mungkin kalau ada kontaknya kadang dari adminnya kita harus menghubungi ke perusahaannya. Ya. Mungkin perusahaannya juga di sana nelponnya lambat. Tapi ini pasti kita kejar terus Kak. Pasti pasti kita kejar terus karena kita juga takut sampai kalau misalnya kakaknya udah terima mobilnya, misalnya udah pakai 3 hari garansinya belum aktif. Sedangkan kakak terima garansi, nanti yang mengganti hanya juga harus saya. Yang di posisi ini yang dirugikan nanti kita juga, pasti kita kejar. Tapi kalau ada miskomunikasi dan ada sedikit keterlambatan, kita mohon maaf untuk itu. Dan kita akan terus memperbaiki itu. Terima kasih masukannya Kak. Kak Joy Saputri. Enjoy mobilnya ya. Enjoy mobilnya. Pertanyaan ke-24.
@lukmanul hakim. Hele, ini hele itu kayak apa ya? Ya hele ya. Trik kibulin pembeli dengan harga murah pas deal DP naik, konten kaleng penuh tipu. Wah, itu. Aduh, gimana jawabnya Ko Derby? Ini ada pertanyaan yang benar-benar bagus dan kadang memang ada sebagian konsumen yang tidak mengerti tentang itu. Nah, kenapa kita bilang setiap kita kredit itu ada syarat dan makanya sekarang kita bilang kalau dulu memang kita nggak ngomong ya. Makanya sekarang kita ngomongin syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa syarat dan ketentuan berlaku? Balik lagi karena sekarang yang mengecek proses data kita itu adalah komputer. Jadi semuanya adalah by system. Jadi kalau data kita ada kurang bagus, jadi yang di approve sekarang by system. Jadi yang dilihat itu seluruh data kita baik dari gaji, Slick, BI checking, ya itu semuanya lah ya, itu semua mempengaruhi. Nah, bukannya kita tipu-tipu Kak, kita tidak ada maksud untuk menipu di DP ini, karena gini Kak, setiap kakaknya juga harus tahu, setiap kakak DP-nya naik, pasti itu kerugian lebih besar di kita. Kenapa? Karena kakak DP-nya menjadi besar, bonusnya kita menjadi kecil. Nah itu satu kerugian juga sebenarnya buat kita, tapi yang mungkin sebagian konsumen tidak mengerti. Kalau kita juga kalau bisa kita jual tanpa DP juga. Kalau bisa. Tapi ya, apakah itu mungkin tanpa DP? Memang tidak mungkin. Tapi DP sekecil mungkin dengan yang kita omongin yang di konten kita itu pasti 100% bisa. Terjadi. Tapi memang syaratnya itu harus punya rekening putaran kerjaannya, terus selama ini pinjamannya harus di atas 15 juta dan harus bagus dan pinjamannya itu tidak pernah macet, tidak pernah telat. Saya berani jamin Kak, lebih kecil dari itu pun bisa saya bikin. Ya. Asal datanya bagus. Jadi kembali lagi ke data sih semuanya. Jadi kalau misalnya datanya agak pernah telat 30 hari, oh ternyata dia harus DP begini gitu. Jadi yang pernah telat sampai 60 hari DP-nya tentu harus segini. Gitu semuanya ada inilah ya Kak ya. Jadi fair and square. Jadi kita tidak ada niat untuk menipu-nipu. Semoga dengan penjelasan ini kakaknya mengerti. Dan buat teman-teman yang lain, mungkin yang pernah merasakan naik DP di sini bisa mengerti juga. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Thank you. Ya. Pertanyaan ke-25 nih. Ini 2 pertanyaan terakhir nih kok. Ya. @2las. Syarat buat kredit apa aja Om? Dan kalau data kita cacat bagaimana solusinya? Lumayan nih. Ini cacat data bagaimana ya? Cacat data bagaimana? Nah kebetulan ini kan yang cacat data bagaimana ya Ko Anton? Itu kan yang paling penting. Ya. Nah persis seperti yang tadi saya bilang, cacat data setiap orang itu berbeda-beda. Cacat data yang bagaimana? Keterlambatan bayar angsuran, kartu kredit, cicilan rumah, cicilan motor, cicilan home credit, ataupun pay letter, aku laku, apapun itu. Keterlambatan 1 hari saja, itu sudah cacat namanya. Yes, udah call 2 ya kok ya? Sudah call 2. Udah call 2. Jadi kita harus melihat dulu cacatnya yang bagaimana. Kalau cacatnya yang sampai parah sekali, misalnya sampai ratusan hari tidak pernah bayar, tentu tidak bisa ambil DP minim. Kalau yang pernah cacat misalnya cuma telat bayar 1-2 hari, bukan yang terus-terusan ya. Misalnya yang pernah telat selama 2 tahun dia kredit itu pernah telat 3 kali. Gitu. Tidak ada masalah. Mau ambil kredit kita yang paket DP minim, jamin oke. Pasti bisa. Jamin oke. Nah, jamin oke loh dari Ko Derby. Tapi kalau kreditnya misalnya selama 2 tahun nih, telatnya 5 hari. Setiap bulan. Itu juga jadi nilai pertimbangan. Kalau seperti itu. Jadi banyak syarat-syaratnya yang berbeda-beda ya. Jadi setiap data, setiap konsumen itu benar-benar berbeda-beda. Tapi kalau data cacat ditanyakan apakah bisa kredit? Bisa. Mampir ke sini kita jelasin. Nah, cari solusinya. Nah, jadi ini untuk menjawab syarat dan ketentuan tadi ya. Syarat dan ketentuan itu ya ini tergantung data konsumennya. Ya. Nah, kalau kita sebagai showroom jujur pengen jual DP sekecil-kecilnya. Pasti kalau itu. Ya kita pengen jualan mobil lah istilahnya ya kan. Kita nggak mau
Iya, kalau datanya masuk ya pasti kita bantu gitu. Iya, ngapain kita ini DP mahal, nggak ada gunanya juga. Nah, ayo kita selanjutnya. Next ya, ini pertanyaan terakhir kok dari petualangan online. Nah, pertimbangkan kembali buat ambil di hobi mobil agar DP BO kalian nggak hangus. Wah, sayanglah kalau hangus. Sebab setelah saya bandingkan dengan showroom lain, justru disinilah paling mahal dan bahkan jauh sekali perbedaan harganya. Kalau kalian sebelum kalian menyesal, banding harga dulu yang matang. Oh nih, netizen. Enggak netizen dong. Ini Bapak kan pernah DP. Ini Bapak kan bukan ini ya, benar. Enggak ada masalah, Ton. Setiap kritik kita terima dengan baik. Tidak ada masalah. Siap. Ini jawaban yang sangat sederhana. Jadi kan tadi kan Konton dibilang, lu kalau misalnya nggak jadi balikin. Duit orang dikembaliin. Ini kok hilang? Makanya. Apakah benar duit DP itu bisa hilang? Benar. Itu adalah benar. Kenapa? Karena begini, apa yang diajarkan oleh kakak petualang online ini benar sekali. Bandingkan dulu harganya sebelum ini. Karena silakan dibandingkan dulu, karena saya kalau misalnya setelah kita sudah deal dan kakak baru baru bilang ke kita bahwasanya ada harga di sana lebih murah. Setelah itu nanti kalau saya jelaskan bahwasanya pasti ada perbedaannya kak. Kenapa dia lebih murah? Karena kilometernya lebih tinggi. Terus misalnya ada beberapa mobil warnanya tidak favorit, sedangkan mobil saya warnanya putih. Gitu. Pasti ada masalah yang bikin kenapa dia lebih murah. Yes. Jangankan sampai kalau selisihnya bisa sampai mobil 100 juta selisihnya 10 juta, saya bisa pastikan mobil itu pasti ada bekas tabrak, bekas banjir. Saya bisa pastikan itu. Tapi kalau misalnya lebih mahal 1 juta, 2 juta, coba dibandingkan apakah pajak saya lebih panjang, apakah showroom di sana tidak pakai garansi mesin, gitu. Jadi pasti ada perbedaannya. Nah, setelah kalau kita deal dan Bapak sudah men-DP mobil itu, alasannya Bapak tidak jadi setelah kontraknya jadi semua ya. Sudah jadi semuanya. Setelah kontraknya jadi semua. Dan Bapak juga udah lihat mobil nih. Dan Bapak sudah lihat mobilnya dan Bapak sudah deal dengan kita dengan harga itu. Setelah selesai kita siap untuk tanda tangan kontrak dan konsumen dengan sepihak membatalkan itu, DP akan hangus. Misalnya contohnya banyak kita menghadapi pertanyaan seperti itu. Alasan mungkin dari konsumen ya yang paling banyak, saya dapat lebih murah. Terus duitnya sudah kepake, bonus belum turun. Banyak lagi alasan yang seperti itu. Nah, mohon maaf kak, karena kenapa? Mungkin dari konsumen juga harus mengerti kita. Kalau dari pertama setelah kakak bayar setelah kakak berproses kita sekitar 5 hari, nah kan kita sudah berproses itu kan mobil kita sudah ketahan, tidak bisa dijual, gitu. Kenapa? Makanya kita harus ada kompensasinya juga buat kita. Kalau batal secara sepihak ya. Kalau batal secara sepihak tentu pasti akan kita hanguskan ya. Pasti akan tidak dapat, bukan dihanguskan ya, tidak bisa kita kembalikan. Tidak bisa kita kembalikan ya kalau itu ya, tidak bisa kita kembalikan ya, alasannya karena itu. Tapi saya bisa garansi. Bapak DP dulu di sini atau kakak DP dulu di sini sebelum kakak datang lihat mobil. Kakak DP ke kita. Setelah kakak datang ke sini, mobil tidak sesuai. Jangankan mobil tidak sesuai. Kakak kasih saya alasan, saya tidak suka showroom kalian. Kembalikan DP saya kembalikan. Itu yang terjadi selama ini ya. Itu saya kembalikan, jangankan untuk urusan mobilnya. Kakak datang, kakak duduk di ruangan kita, kakak duduk, ini ruangan kalian kurang bersih. Saya tidak mau beli di mobil di sini. Saya kembalikan full. Tapi jangan setelah kakak deal, setelah saya proses, saya jalankan di bank, setelah oke, baru kakak batalin. Mohon maaf, DP-nya tidak bisa saya kembalikan. Hanya seperti itu. Jadi kita akan berusaha fair, kita tidak ada mau merugikan siapapun. Kita juga tidak pernah memaksa orang untuk membeli apapun. Kalau memang ternyata di orang ada lebih murah lebih dari kita. Sedikit 1-2 juta, mungkin ada beberapa showroom ada. Mungkin
Kebetulan cost dia lebih murah ya dari kita ya. Tapi kalau mungkin dia lebih murah sampai 10% gitu. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Pasti kakak harus kasih pertanyaan besar, ada apa dengan mobil ini? Ya. Itu sudah pasti. Karena, kenapa bisa semurah itu? Iya, kenapa ada mobil murah? Karena di Jakarta ini tidak ada mobil murah. Kalau ada mobil murah sudah dibeli showroom duluan semuanya. Kita udah beli. Kita sudah beli duluan. Kalau ada mobil murah, tinggal tawarin ke showroom, datang pasti beli. Langsung dibeli, langsung dibayar. Karena showroom tidak mikir-mikir lagi kalau mau murah. Murah sikat. Kalau masuk kenapa kita nggak beli? Iya. Kan? Ini hanya satu logika aja. Buat kakak semuanya ya kita mohon maaf kalau tetap bagaimanapun kita tetap mohon maaf kalau ada kesalahan dari kita ya. Mungkin ya ini semoga dari ucapan dari ini dan semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Terima kasih. Ini udah pertanyaan terakhir ya Ko Anton ya, sudah habis ya. Udah habis ya. Jadi aman. Semua sudah kita jawab di sini. Semua pertanyaan yang menurut kita bagus kita ambil, kita jawab. Jadi tidak hanya promo showroom aja ya. Tidak ada promo showroom. Yang marah-marah juga kita ini. Kritik dan saran pun tetap kita terima. Karena kita harus bagaimanapun harus fair ya. Harus fair. Ya. Nah tapi kritik dan saran ini semoga terus membantu kita untuk memperbaiki semuanya. Ya dan di video ini kita berharap suatu hari juga menjadi pedoman kita ya. Untuk menjadi konsumen. Beli di kita ini ada pedomannya di sini nih. Dari tunjukin ini kata Koko dulu begini begitu begini. Ini misalnya marketing saya sampai sini. Oh, tidak mau kembalikan duitnya ya kawan-kawan ya. Tidak mau kembalikan. Ini kamu baca nih kata Ko Derby. Komplain kebersihan aja kalau saya nggak mau beli, boleh kata Ko Derby. Boleh. Saya bertanggung jawab atas itu. Simpan video ini. Oke? Terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.